Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Selama beberapa dekade terakhir ini, Han Li akan mengkonsumsi buah sisik naga, yang telah dia siapkan sebelumnya di kantong penyimpanannya, secara berkala. Dengan demikian kekuatannya telah melampaui batas atas kultivator manusia sejak lama. Dia telah menanam buah skala naga di lembah Devil Val, dan di antara obat-obatan roh itulah boneka humanoid mulai dikirim ke kantong spasial. Namun, Han Li tidak mengkonsumsi salah satu buah ini setiap hari. Sebaliknya, dia punya satu setiap setengah bulan. Efek obat dari buah itu tidak terlalu kuat, tetapi jika dia tidak menyerap efek obat tepat waktu, perlahan-lahan akan terbentuk di dalam tubuhnya. Jika tren ini berlanjut selama beberapa dekade, tubuhnya tidak akan mampu menangani serangan balik, meskipun ia telah menguasai lapisan ketiga seni Bright Jade. Raja Wim Emas hanya mampu mengkonsumsi satu buah sisik naga per hari karena Wim memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada binatang iblis biasa. Karena Han Li telah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan untuk mempersiapkan terobosan ke tahap transformasi dewa, dia tidak dapat mendedikasikan banyak waktu untuk menyempurnakan buah ini, hanya sekitar belasan tahun atau lebih. Setelah itu, dia berhenti dan mulai fokus untuk mengembangkan seni pedang Azure Essence. Sebelum tiba di Laut Lima Naga pada kesempatan ini, Han Li sengaja mengisi seluruh kantong penyimpanan dengan buah sisik naga yang matang. Dengan demikian, dia memiliki persediaan buah ini selama perjalanannya di seluruh dunia manusia dalam beberapa dekade terakhir, dan dia mampu mengolah seni tempering tulang yang dia peroleh secara tidak sengaja, sehingga memungkinkan dia untuk menyempurnakan efek pengobatan dari buah ini. Han Li heran menemukan bahwa buah sisik naga dan seni tempering tulang menciptakan kombinasi yang luar biasa efektif. Seni tempering tulang awalnya cukup sulit untuk dikultivasikan, tetapi dengan bantuan buah sisik naga, Han Li dapat membuat kemajuan pesat, menguasai beberapa lapisan selama rentang beberapa dekade. Jika dia memeriksa kondisi internalnya sekarang, dia akan menemukan bahwa tidak hanya tulangnya menjadi lebih tebal, juga rona emas samar, mirip dengan warna kulitnya ketika dia mengaktifkan seni Bright Jade. Dari segi kekuatan, dia sekarang dapat dengan mudah mengangkat batu besar yang beratnya beberapa ton tanpa menggunakan kekuatan sihir apapun. Apa yang menjadi kejutan yang lebih menyenangkan bagi Han Li adalah bahwa konsumsi buah sisik naga juga tampaknya cukup kondusif untuk kultivasi seni Bright Jade. Karena itu, saat dia mengembangkan seni tempering tulang, dia juga menguasai lapisan keempat seni Bright Jade. Karena pengamatan ini, dia berspekulasi bahwa Bone Tempering Art kemungkinan besar benar-benar terkait dengan Secret Provenance Plate, mungkin itu bahkan dibuat berdasarkan seni Bright Jade. Kalau tidak, seni kultivasi ini tidak akan bertindak saling melengkapi dengan seni Bright Jade. Setelah menguasai lapisan keempat seni Bright Jade, dia mampu mengolah beberapa teknik rahasia Buddhis yang menyertainya. Ketika digunakan bersama dengan seni Bright Jade, teknik rahasia ini luar biasa kuat, dan selanjutnya berkontribusi untuk meningkatkan kecakapan tempurnya. Saat mengkonsumsi buah sisik naga, dia akan selalu menyembunyikan kuali Heaven Void untuk sementara waktu untuk mencegah binatang langit tak berujung menemukan rahasia ini. Kalau tidak, akan sangat mencurigakan jika dia bisa mengeluarkan buah sisik naga secara teratur. Jadi setelah penguasaan penuh dari cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi tercapai, itu menjadi abu-abu. Itu agak aneh. Saya pikir itu akan menjadi cahaya 5 warna. Sekarang setelah Anda mencapai penguasaan penuh dari cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi, saya dapat menggunakannya kekuatan 5 elemen untuk menaklukkan harta 5 elemen. Saat basis kultivasi Anda terus meningkat, begitu pula kekuatan cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi Anda, jadi tidak perlu mengolahnya secara khusus.
Ini adalah kemampuan yang cukup langka dan bahkan kultivator dari tingkat yang lebih tinggi akan merasa cukup sulit untuk menangani kekuatan ini, kata anak kecil itu tiba-tiba. Saya juga tidak berpikir bahwa cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi akan berubah menjadi warna yang monoton. Ketika saya mengolahnya di masa lalu, itu memang menghasilkan cahaya 5 warna, dan hanya berubah menjadi warna ini setelah saya mencapai penguasaan penuh. Han Li juga mengelus dagunya dengan ekspresi agak bingung di wajahnya. Dia sudah lama bertanya-tanya tentang ini, namun tidak pernah mengartikulasikan pertanyaan internal ini. Sekarang anak kecil itu mengajukan pertanyaan ini, kebingungannya sendiri juga muncul ke permukaan. Hehe. Metode kultivasi ini diciptakan oleh seorang kultivator dunia ini, jadi tidak terlalu mengejutkan jika ia dapat mengalami beberapa transformasi aneh, kata anak kecil itu sambil tertawa kecil. Itu benar. Selama kekuatan cahaya yang terpadu esensi ilahi ini tidak terhambat dengan cara apapun, tidak masalah warnanya berubah. Han Li mengangguk dengan senyum setuju. Hehe. Itu cara terbaik untuk memikirkannya. Sepertinya kamu benar-benar berencana untuk segera naik ke alam roh, Saudara Han. Kalau begitu, aku tidak akan kembali ke Laut Lima Naga bersamamu. Ayo berpisah jalan ke sini. Setelah suara anak kecil itu menghilang, sebuah bola cahaya biru ditembakkan dari dalam lengan baju Han Li, menampakkan dirinya tidak lain adalah kuali Heaven Void miliknya. Suara dering yang tajam meletus dari kuali, setelah itu tutupnya diangkat sedikit. Semburan ki abu-abu terbang keluar, berubah menjadi anak kecil yang tingginya beberapa kaki. Kamu sudah bisa meninggalkan kuali Heaven Void. Kupikir kamu masih membutuhkan lebih banyak waktu. Han Li agak terkejut melihat ini. Aku juga telah mengerjakan batasan yang mengikatku selama ini. Jadi sisa-sisa batasan tidak lagi cukup untuk membatasiku, jawab anak kecil itu. Han Li menyusun ulang ekspresinya yang terkejut sebelum bertanya, begitu. Apakah Anda berencana untuk tinggal di sini, rekan Daoist Endless Sky? Mengapa Anda tidak kembali ke Heaventide Prairies atau pergi ke tempat lain? Benua ini sebenarnya tidak lebih dari sebuah pulau, jadi itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Aku hanya avatar dari tubuhku yang sebenarnya di alam roh, jadi aku tidak perlu berkultivasi terlalu cepat, sumber daya kultivasi sama sekali tidak ada gunanya bagiku sekarang. Aku telah memutuskan untuk tinggal di sini di benua ini karena aku telah menemukan aura salah satu saudara saya baru-baru ini. Meskipun garis keturunan mereka tidak terlalu murni, saya tetap memutuskan untuk memberkati mereka dengan kehadiran saya, anak kecil itu menjelaskan dengan tenang. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata, begitu. Kalau begitu, aku harus memberi selamat padamu, rekan Taoist. Haha, aku tidak berpikir bahwa aku akan bertemu dengan salah satu saudaraku di dunia manusia ini. Dalam hal ini, aku tidak akan menemanimu dalam perjalananmu lagi, rekan Taoist Han. Aku akan pergi sekarang. Anak kecil itu menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat sebelum berubah menjadi semburan ki putih keabu-abuan dan menghilang ke kejauhan. Han Li terpaku di tempat untuk waktu yang lama saat dia menatap ke kejauhan ke arah ki iblis menghilang. Setelah beberapa lama, Han Li bergumam, dengan binatang iblis ini di sini, hari-hari damai benua ini adalah kemungkinan besar sudah berakhir. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah itu, 2 tahun kemudian, seberkas cahaya biru terbang di atas lautan berkabut di Laut Lima Naga, menghilang ke dalam kabut dalam sekejap mata. Ketika Han Li muncul di langit di atas pulau, sekitar puluhan kultivator segera muncul untuk menemuinya. Kamu akhirnya kembali, Han Li. Sosok memikat itu terbang ke arah Han Li, mencapainya dalam sekejap mata saat dia menilai dia dengan senyuman yang begitu indah sehingga segala sesuatu di dunia ini memucat jika dibandingkan. Kenapa kamu ada di sini di pulau ini, Waner?
Aku tidak berencana untuk melakukan perjalanan ke lautan bintang tersebar segera. Orang ini adalah rekan daunnya, Nangong Wan. Aku khawatir tentang simpul spasial, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku sudah menunggu di sini selama beberapa dekade sekarang. Nangong Wan menjawab sambil tersenyum. Beberapa dekade. Sepertinya kamu tiba tidak lama setelah aku pergi, Han Li terkekeh. Tampaknya memang begitu. Aku juga bertemu rekan Taois Phoenix. Nangong Wan juga terkekeh dengan ekspresi geli. Kau sudah bertemu dengannya. Han Li agak terkejut mendengar ini. Tentu saja, bukan hanya itu, tapi kami telah menjadi teman yang sangat dekat dalam beberapa dekade terakhir, jawab Nangong Wan dengan senyum licik. Han Li sedikit terdiam setelah mendengar ini. Nangong Wan melihat sekeliling mereka sebelum menyarankan, Han Li tidak akan keberatan dengan ini dan dia mengangguk sebagai jawaban. Jadi, mereka terbang menuju sebuah paviliun di pulau itu bersama dengan kelompok lain yang muncul untuk menyambutnya. Begitu mereka berdua duduk di aula paviliun, Nangong Wan membubarkan semuanya, hanya membiarkan Tian Qiner tetap tinggal. Qiner, bagaimana Dragon Cry fisikmu? Han Li bertanya, terima kasih atas bimbingan Anda selama beberapa tahun terakhir ini, Guru. Rekan Taois Phoenix menganugerahkan beberapa tetes esens glasial kepada saya, jadi fisik saya telah sembuh total. Saya sekarang bersiap untuk maju ke tahap jiwa baru lahir, Tian Qiner menjawab dengan ekspresi bersyukur. Senang mendengarnya. Sepertinya usaha yang aku keluarkan tidak akan sia-sia. Senyum gembira muncul di wajah Han Li sebagai tanggapan. Qiner, pergi dan undang rekan Daois Phoenix ke sini. Katakan padanya bahwa tuanmu telah kembali, dan kami memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengannya, Nangong Wan menginstruksikan dengan suara hangat. Iya, Tian Qiner segera mengangguk sebelum berangkat dari paviliun. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia segera mengarahkan pandangan ingin tahu ke arah Nangong Wan setelah kepergian Tian Qiner. Saya mendengar bahwa Anda telah mencari cara untuk meminimalkan bahaya yang terlibat dalam memasuki simpul spasial, apakah Anda menemukan sesuatu? Pencarianku tidak sepenuhnya sia-sia, tapi barang yang kutemukan agak mengecewakan. Han Li menggelengkan kepalanya dengan tatapan yang sedikit sedih. Alis Nangong Wan berkerut sedikit saat dia berkata, sepertinya kamu harus bergabung dengan rekan Daois Phoenix untuk memastikan peluang sukses terbaik, kalau begitu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, kamu memiliki 2 divine harta karun roh dan Anda telah mencapai penguasaan penuh dari cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Tidak ada kultivator biasa yang dapat dibandingkan dengan Anda. Saya juga memiliki harta dengan sifat pertahanan yang kuat untuk perjalanan Anda. Harta macam apa ini? Terkejut terlihat di wajah Han Li. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar aula, diikuti oleh seorang wanita berjubah perak masuk. Dia adalah Ice Phoenix. Nangong Wan segera bangkit setelah melihatnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, silakan duduk, rekan Taois Phoenix. Rekan Dao saya dan saya baru saja mendiskusikan usaha patungan Anda ke dalam simpul spasial. Tidak perlu baginya untuk memasuki simpul spasial bersamaku kan? Wanita berjubah perak itu bertanya dengan suara acuh saat dia duduk di kursi. Nangong Wan benar-benar tidak terpengaruh oleh tanggapan menyendiri wanita berjubah perak itu saat dia melanjutkan, tentunya kamu bercanda, rekan Taois Phoenix. Node spasial sangat berbahaya dan memasukinya sendirian sama saja dengan bunuh diri. Aku yakin kamu pernah melihat betapa tidak stabilnya simpul spasial ini dalam beberapa dekade terakhir, dan kemungkinan besar hampir runtuh. Bukan tidak mungkin bagiku untuk memasuki simpul spasial bersamanya. Namun, aku memiliki syarat yang harus dia setujui sebelum aku bisa bekerja sama dengannya. Wanita berjubah perak itu menatap Han Li dengan tatapan aneh di matanya. Apa, aku masih belum sepenuhnya mempercayaimu?
Jadi jika aku memasuki simpul spasial bersamamu, kita harus menetapkan batasan satu sama lain sebelum masuk. Dalam hal ini, jika salah satu dari kita mengalami masalah, pihak lain harus bantu mereka dengan sekuat tenaga. Jika tidak, tak satu pun dari kita akan dapat meninggalkan simpul spasial hidup-hidup. Saya hanya akan setuju untuk bergabung dengan Anda jika Anda menyetujui kondisi itu, jawab Ice Phoenix. Setelah mendengar ini, senyum muncul di wajah Han Li saat dia langsung setuju, saya tidak keberatan dengan kondisi ini. Nyatanya, itu juga membuat saya nyaman. Sebaliknya, wanita berjubah perak agak terkejut dengan tanggapan cepat Han Li, dan dia mengarahkan pandangan dingin ke Han Li sebelum melanjutkan, kalau begitu, aku harus meninggalkan tempat ini sebentar untuk membuat beberapa persiapan. Ini simpul spasial dapat bertahan setidaknya 3 dekade lagi, jadi saya akan kembali menemui Anda di sini tepat 30 tahun. Saya harap Anda tidak akan berubah pikiran saat itu. Wanita berjubah perak itu pergi begitu dia menyelesaikan kalimatnya, tidak memberi Han Li waktu untuk menyatakan pendapatnya. Alis Han Li berkerut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya Nang Mongwan yang bangkit untuk menemani Ice Phoenix keluar dari paviliun. Tampaknya Nang Mongwan ingin mengatakan sesuatu padanya sendirian. Setelah kedua wanita itu keluar dari aula, Han Li berpikir keras, tampaknya merenungkan saran yang baru saja diajukan oleh Ice Phoenix. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya saat Nang Mongwan kembali ke kamar. Sepertinya kamu benar-benar akan pergi dalam 30 tahun. Sedikit kekecewaan muncul di mata indah Nang Mongwan. Perhatian utama saya sekarang adalah simpul spasial ini akan segera runtuh, dan Anda tidak akan dapat mencapai alam roh bahkan jika Anda maju ke tahap transformasi dewa, desah Han Li dengan alis berkerut. Itu bukan masalah. Ini bukan satu-satunya simpul spasial di dunia ini dan aku sudah mengambil air matahari yang kembali. Jika aku bisa mencapai tahap transformasi dewa, umurku akan jauh lebih panjang daripada rata-rata kultivator transformasi dewa. Saya yakin saya akan dapat menemukan simpul spasial lain di dunia manusia selama waktu itu, jawab Nang Mongwan dengan suara lembut. Dia kemudian berjalan ke arah Han Li dan perlahan-lahan menurunkan dirinya ke pelukan Han Li. Han Li memeluk tubuhnya yang indah, dan sedikit terpesona saat dia menghirup aroma harumnya yang samar. Tak satu pun dari mereka ingin mengatakan apa-apa saat mereka menikmati kehangatan satu sama lain. Cahaya yang masuk dari jendela melemparkan bayangan mereka ke tanah. Setelah beberapa lama, Han Li bertanya dengan suara lembut, ngomong-ngomong, Waner, harta pertahanan apa yang kamu bicarakan tadi? Nang Mongwan dengan enggan membebaskan dirinya dari pelukan Han Li saat dia merapikan gaunnya yang megah, dan bertanya, apakah kamu ingat kotak emas yang kutemukan di gua bawah tanah itu selama pengadilan oleh darah dan api? Kotak emas. Oh, ya, aku ingat kotak itu. Telah menjadi kultivator yang cukup kuat di masa jayanya. Salah satu harta itu kemungkinan besar akan sangat membantu Anda, jadi saya membawanya bersama saya, Nang Mong dengan hati-hati menjelaskan. Saat dia berbicara, dia menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya untuk menghasilkan bola cahaya 6 warna yang berkilauan, di mana jimat perak bisa dilihat. Jimat ini yang kamu maksud. Han Li dikejutkan oleh rasa keakraban ketika dia melihat benda ini, tetapi dia tidak dapat meletakkan jarinya di tempat yang pernah dia lihat sebelumnya. Aku tidak yakin siapa yang memurnikan jimat ini, tapi izinkan aku menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu. Nang Mongwan tersenyum saat dia melemparkan jimat perak itu ke udara, lalu membuat segel tangan saat dia melantunkan suaranya yang indah. Adegan yang luar biasa pun terjadi. Jimat perak itu tiba-tiba berubah menjadi semburan cahaya perak saat terbang menuju Nang Mongwan, menyelimuti seluruh tubuhnya di bawah penghalang cahaya perak. Cahaya perak berkedip keras pada penghalang, dan penghalang itu sendiri bergemuruh tanpa henti.
Han Li tidak memperhatikan hal ini pada awalnya, tetapi karena gemuruh menjadi semakin jelas dan tanpa henti, dia menemukan bahwa itu menarik lebih banyak ki spiritual ke aula, sehingga meningkatkan kepadatan ki spiritual di daerah sekitarnya. Han Li bergerak saat dia menyipitkan matanya saat melihat ini. Tepat pada saat ini, gumpalan cahaya spiritual berwarna-warni muncul di dalam aula sebelum melonjak menuju Nang Wong Wan dalam hiruk-pikuk, menghilang ke dalam penghalang cahaya dalam sekejap mata. Penghalang cahaya perak mulai berkedip tak menentu saat lapisan penghalang mulai muncul di sekitar Nang Wong Wan, yang masing-masing memiliki warna menyilaukan yang berbeda. Beberapa saat kemudian, 6 lapisan penghalang cahaya telah terbentuk. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li setelah melihat ini, dan dia berseru, itu 6 jimat ilahi. 6 jimat dewa, apakah itu namanya? Apakah kamu mengenali jimat ini? Nang Wong Wan sedikit terkejut dengan reaksi Han Li. 6 lapisan penghalang cahaya langsung berubah menjadi baju zirah 6 warna yang melekat erat di tubuhnya. Cahaya spiritual yang meriah berkilauan di atas permukaan baju zirah ini, menciptakan pemandangan yang cukup spektakuler untuk dilihat. Kurasa begitu, meskipun aku belum pernah melihat jimat ini secara langsung, aku telah melihat deskripsinya di buku tebal dari salah satu sekte jin agung. 6 jimat ilahi adalah semacam jimat yang diambil dari dunia asal ki di lingkungan sekitar daripada menarik kekuatan dari kekuatan sihir kultivator, jawab Han Li dengan mata cerah. Ini adalah salah satu dari 3 jimat rahasia dari sekte jimat surgawi, dan dia telah mencoba untuk mendapatkan metode penyempurnaan jimat ini untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk tentang itu, jadi dia hanya bisa menyerah. Mungkinkah sisa-sisa yang ditemukan Nang Wong Wan adalah milik sesepuh dari sekte jimat surgawi itu? Apakah itu juga alasan mengapa Siang Zili memasuki area terlarang berdarah? Serangkaian pemikiran melintas di benak Han Li, tetapi dia menemukan itu agak tidak masuk akal pada akhirnya. Dia tidak menggali pemikiran ini lebih lama saat dia berjalan ke Nang Wong Wan dan mulai dengan hati-hati memeriksa setelan lengan 6 warna yang dia kenakan. Selain anggota tubuh dan kepalanya, baju zirah itu telah menutupi hampir seluruh tubuh Nang Wong Wan. Lebih jauh lagi, permukaannya cukup halus, dan rune samar yang berkilauan pada armor. Di basis kultivasi Han Li saat ini, dia dapat dengan mudah mendeteksi kekuatan spiritual menakutkan yang terkandung dalam baju zirah. Ini pasti 6 jimat ilahi, tetapi menurut deskripsi yang saya lihat di buku tebal itu, ini seharusnya bukan sejauh mana kekuatan jimat itu. Anda belum melepaskan kekuatan penuhnya Waner. Han Li bertanya, kamu benar, aku baru melepaskan 1/10 dari kekuatannya, jawab Nang Wong Wan sambil tersenyum. Bagus, jimat ini memang akan sangat berguna untuk usaha saya ke simpul spasial. Ngomong-ngomong, apakah Anda menemukan metode penyempurnaan jimat ini pada sisa-sisa kultivator yang Anda temukan di menara? Han Li bertanya. Tidak, aku hanya berhasil menemukan jimat ini, jawab Nang Wong Wan sambil menggelengkan kepalanya. Han Li sedikit kecewa mendengar ini, tetapi setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh, lupakan saja, aku terlalu rakus di sana. Beruntung sekali kamu bisa menemukan jimat ini. Nang Wong Wan memberi Han Li senyuman hangat sebelum menepuk baju zirah di sekujur tubuhnya, setelah itu ia kembali ke bentuk jimatnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan cahaya merah, yang menyelimuti jimat itu sebelum mengirimnya terbang ke arah Han Li. Han Li menerima jimat itu. Selama beberapa hari mendatang, Han Li tinggal di pulau itu dan menghargai sisa waktunya bersama Nang Wong Wan. Keduanya tahu bahwa terlepas dari apakah Han Li akan berhasil naik ke alam roh, ini kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya waktu tersisa yang mereka miliki bersama. Di masa depan, sangat mungkin mereka akan berpisah selamanya, dan kemungkinan mereka bersatu kembali sangat kecil. Karena itu,
keduanya mengesampingkan semua hambatan dan menikmati waktu mereka sepenuhnya. Namun, 3 tahun kemudian, Han Li dan Nang Wan sedang menikmati teh di gunung yang indah ketika ekspresi Han Li tiba-tiba berubah. Dia mengayunkan lengan bajunya, dan jimat batu giok muncul sebelum mendarat di tangannya. Itu tidak lain adalah Myriad Distance Talisman. Han Li segera mengalihkan pandangannya ke arah jimat di tangannya. Meskipun pesan di jimat itu cukup singkat, itu cukup untuk membuat ekspresi gembira di wajah Han Li. Pesan telah dikirim kepadanya oleh boneka humanoid, memberitahunya bahwa telapak tangan Dewi yang mendalam akhirnya membuahkan hasil. 1 tahun kemudian, seberkas cahaya biru melintas ke jurang di lembah dalam lembah Devil Vault. Han Li tinggal di dalam jurang selama beberapa bulan sebelum berangkat sekali lagi. Waktu berlalu dan 30 tahun berlalu, tampaknya dalam sekejap mata. Di dalam lautan berkabut, sekelompok kultivator dengan pakaian berbeda berkumpul di bawah bola cahaya besar.